Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu yang Ambo muliakan, kemudian banyak yang muda-muda nampaknya dari sekolah mungkin Pak ya? UNP. Kemudian anak-anak kita hadirin hadirah insyaallah selalu dalam rahmat Allah. Pertama kita bersyukur kehadiran Allah, alhamdulillah. Berkat izin Allah pada malam hari kini kita diizinkan oleh Allah untuk berkumpul di rumah Allah yang luar biasa keberkahan ini. Mudah-mudahan dari setiap langkah kaki, ayunan tangan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, di 2024 ko perdana kita ketemu. Ya Bu. Berarti lah setahun lewat dak ketemu nak Bu. Ya setahun Bu. Terakhir minggu ketiga di bulan Desember. Dan insya Allah setiap minggu kedua kita akan hadir bersama Bapak Ibu kalau tidak ada halangan yang mendesak atau insidental. Baik Bapak Ibu, khusus untuk kajian kita di minggu ketiga kita akan bahas masalah akidah dan akhlak. Bu? Akidah, akhlak. Kalau dalam sebuah mata pelajaran baik di sanawiyah ataupun di MI, termasuk di MDT atau MDA, ada nama pelajarannya akidah akhlak. Kok disamakan itu? Kok dibarengkan kalimat itu? Akidah kok masalah keyakinan, kepercayaan. Sementara akhlak berisikan tentang perilaku, norma. Maka sebagai dalilnya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. Di situ Allah gabungkan antara akidah dengan akhlak. Akidah dengan moral. Apa kata Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah olehmu Allah wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu bersyirikat atau mempersyirikatkannya Allah syai'a, akan sesuatu. Bapak Ibu, kita kenal dengan kalimat tauhid. Makna kalimat tauhid itu Bu? Pak, apa itu kalimat tauhid? Berasal dari kata wahid, satu. Tauhid mengesahkan. Kan ada kalimatnya. Lai apa kalimat tauhid Bu? Lai hafal kalimat tauhid Pak? Tak lo tahu dah. Kalimat tauhid itu bunyinya la ilaha illallah.
Itu kalimat tauhid. Kalimat di mana Rasulullah SAW selama 13 tahun berdakwah dengan kalimat ini. 13 tahun. Meletakkan pondasi-pondasi yang mengesahkan Allah di lurung hati para pengikut Rasulullah ketika itu. Yang dimana kita ketahui keyakinan kepercayaan masyarakat Mekah ketika itu adalah menyembah berhala. Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Nyoboe patuang kok dari kayu, kok dari batu, kok dari kue, kok dari tanah liye, kemudian nyo sembah-sembah, nyo agung-agungkan. Ratusan banyaknya patung yang melingkari dinding Ka'bah. Banyak. Hadir Rasulullah berdakwah tentang tauhid, ditentang. Diajarkan oleh Rasulullah bagaimana mengesahkan Tuhan, mengesahkan zat yang maha kuasa, mengesahkan zat yang tidak ada baginya sekutu. Maka kalimat tauhid ko, kalimat nan kita nanti berpegang teguh dengan itu, dan kita pulang pun kepada Allah dengan kalimat itu. Sehingga Rasulullah sampaikan, man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang baginya di akhir kalamnya, di akhir hayatnya, la ilaha illallah dakhala al-jannah, baginya surga. Itu kisah Rasulullah. Barang siapa yang di akhir kalamnya, di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, la ilaha illallah, baginya masuk surga. Timbul pertanyaan, kami pandai nyosat baca kalimat tauhid, fasih kami baca kalimat tauhid. Tapi perlu kita ingatkan kembali, kalimat tauhid bukan hanyalah sekedar ucapan di bibir. Kalimat tauhid bukanlah sekedar lafaz yang dilantunkan atau diratibkan ataupun diwiridkan. Tetapi kalimat tauhid adalah kalimat yang bersumber dari keyakinan kalbu. Bulan yang lalu telah kita singgung masalah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kalimat tauhid ini ada 3 paling kurang makna yang tersembunyi yang harus dipahami oleh seseorang yang mengucapkan kalimat tauhid itu sendiri. 1, la ma'bud illallah. Ma'bud ko penghambaan. Dalam bahasa lainnya peribadatan, ibadah. Tidak ada beribadah itu, penyembahan itu melainkan hanya kepada Allah. Tidak ada oleh sampai menundukkan diri kita, mematuhkan diri kita, mentaatkan diri kita, melainkan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua maknanya la maqsad ilallah, tidak ada yang dimaksud, yang dituju melainkan Allah. Yang terakhir makna dari kalimat la ilaha illallah, la matlab ilallah, tidak ada tempat berharap melainkan hanya kepada Allah. Dan itu bersumber dari hati. Maka kita kembali kepada konsep iman yang diajarkan oleh baginda Rasul. Tasdiqum bil qalbi itu letaknya di awal. Tasdiqum bil qalbi baru diikrarkan dengan lisan, baru amalun bil arkan. Lah ditasdikkan, dibenarkan, dihayati, diyakini oleh hatinya. Keyakinan hati berwujud daripada ucapannya. Ucapan sinkron dengan apa yang ditancapkan di hati, berdiri dia amalan, perbuatan. Jadi bukan sekadar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan hanya di lisan saja. Nah, pertanyaannya, seberapakah keyakinan hati kita terhadap keesaan Allah, terhadap keagungan Allah, terhadap pelindungnya Allah,
terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, baik itu asma'nya maupun sifatnya. Sifat Allah itu ada 20, asma Allah itu ada 99. Ba'a keyakinan qalbu wa tentang menghayati tentang sifat dan asma Allah. Sehingga Bapak Ibu, terkadang kita seloroh-seloroh ndak sengaja, entah ndak sengaja, entah ndak meyakini. Terkadang dari lontaran ucapan-ucapan kita bisa menimbulkan keraguan-raguan terhadap kekuasaan Allah. Contohnya Ustaz. Contohnya de baadek modeliko bana wah. Apa Allah tu ndak adil kepada awak. Ya kalau kita cari realita dan fakta, kemudian yang banyak terjadi, orang yang tidak taat tapi Allah berikan kesehatan yang panjang. Orang yang tidak taat Allah berikan keluasan rezeki. Orang yang tidak taat Allah muliakan bentuknya di hadapan manusia. Tapi ketika orang yang taat, terkadang berbalik belakang daripada itu. Itu ujian akidah. Itu ujian tauhid. Lah makna jadi sianu tu ya sembayang indak, puasa indak, duitnya aman-aman semua. Nanawa kwa celiaklah nan kasurau tiu sabanta mugari isa subuh zuhur asar ndak baku tiu waktu datang ke masjid ko idui ambo model ko jo ayo ndak dia bana Tuhan guru ada apa walaupun ndak diucapkan dengan lisan tetapi di hati merasakan itu. Ada perasaan-perasaan dan model itu di kalbu awak. Dan itu benih-benih kemusyrikan. Itu tuh melunturkan akidah. Itu tuh melunturkan tauhid. Makanya Pak Wali bertanya, Ustaz, ada pameo orang mengecekan Gunung Merapi itu kalau ndak kan baranti loh, Ustaz. Kalau masih ada juga bagian tubuh ndak ditemukan. Insyaallah. Keyakinan-keyakinan yang menimbulkan khurafat dan tahyul. Itulah kembalikan bahwasanya Allah itu maha kuasa. Mau apapun yang terjadi di langit dan di bumi semuanya kuasa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un. Dengan nama Allah tidak ada yang memberi mudarat di langit dan di bumi, melainkan semuanya atas izin daripada Allah. Makanya timbul kalimat bagi kita la haula wala quwwata illa bil. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan melainkan hanya dari Allah. Masang kuinya. Bagian tubuh nandak batamu jo ledakan-ledakan, letupan-letupan, erupsi-erupsi Merapi. Mau bersyukur mana? Mau sampaikan di bulan lalu. Mau bersyukur adanya Gunung Merapi melatui. Ustaz, kau mensyukuri ke bencana? Aku enggak. Tapi syukur ambo. Alhamdulillah di pergantian tahun batang enggak ada mendaki Selang Pondok. Ya Pak, jujur Pak. Padahal setiap tahunnya ratusan bahkan ribuan mendaki. Baik dari Batu Pelano, dari Kota Baru, dari Batipuah, dari ada namanya Canduang Lasi. Dan itu luar biasa. Yang ditemukan ketika sehabis mereka balik ke kampung halaman mereka kembali. Satu. Yang kedua, adanya dengan letupan-letupan erupsi Merapi itu menyadarkan kita bahwa manusia ini tidak bisa buat apa-apa kalau Allah sudah takdirkan. Laika sehebat apapun alat yang dipasang di manusia, Pak. Lain secanggih apapun alat yang dipergunakan oleh manusia. Ketika berhadapan dengan takdir Allah, alat itu tidak akan tidak akan berfungsi seketik pun, tidak akan mempengaruhi sedikit pun. Terbukti kan? Anak ketika itu
Ketika nan model itu terjadi, kasihan kita kalau indak kepada Allah kan bergantung. Kepada siapa kalau bukan kepada Allah kita minta tolong? Makanya apa sampaikan yang memposting di media sosial, Allah tu memposting kalimat-kalimat yang mengkafirkan kita, yang memusyrikkan kita. Seperti contoh, Allah tu tuanku jangan marah bojo lai. Aduh. Kasihan tu. Kasihan, makna kalimat tu kasihan. Kamar api kan? Allah tuanku jangan marah bojo lagi. Engku yang mah. Kalau Allah murka, binasa kita kalau tujuannya kalimat itu adalah kepada Allah. Binasa kita. Lihat kaum Lut. Lihat kaum Nuh kalau Allah sudah murka. Habis semuanya. Nah, kau masih posting juga kalimat model itu. Allah tuanku jangan marah bojo lagi. Maka cukuplah meminta pertolongan kepada Allah. Makanya ada kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu kalimat-kalimat yang mengesahkan Allah, yang mentauhidkan Allah, yang akan menambah keyakinan akidah kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hindari perkataan-perkataan, keyakinan-keyakinan ataupun bisikan-bisikan hati yang mencenderungkan kita kepada kemusyrikan. Kepada kemusyrikan. Sebab perkara kemusyrikan itu bukan perkara yang mudah untuk menghilangkan dan meminta ampun. Meninggalkan sholat bisa dengan meminta ampun kepada Allah. Berzina bisa meminta ampun kepada Allah. Dan Allah Maha Pengampun dengan syarat ada 3. Pertama, menyesali perbuatan tersebut. Yang kedua, meminta ampun kepada Allah. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi. Ini syarat taubat. Ini syarat minta ampun. Tapi kalau kemusyrikan dalam surat An-Nisa Allah sampaikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perilaku musyrik. Wa yaghfiru duna dzalik. Dan mengampuni dosa selain daripada itu. Kan Bapak Ayu, Bu. Dan akibatnya kalau bagi awak selaku pelaku ibadah, dari ibadah-ibadahan kita kerajokan akan hilang nilainya, akan hilang pahalanya ketika benih-benih kemusyrikan itu masih bertahan di kalbu. Nah, kan banyak akibatnya tuh, Bang. Nan labia parah lain nanti kok seandainya ketika hati ingin berpulang kepada Allah tetapi pulangnya dengan kemusyrikan. Aku parah. Telah sampaikan ba'a huruhara sakhratul maut itu. Kok awihnya tidak tertahan diawih, kok litaknya tidak tertahan dilitak. Akan datang orang-orang yang dikasihi, akan datang orang-orang penolong dalam ilusi gitu, dalam imajinasi gitu. Kemudian dia akan memberikan apa yang kita butuhkan ketika itu, tapi dengan syarat pulang bersama mereka. Siapa maksudnya di situ? Itulah penyesat-penyesat gitu. Itulah syaitan-syaitan yang berselubung dalam hati awak. Yang ketika duit awak dibisiak-bisiakkan dengan keburukan-keburukan. Nah, itu yang paling parahnya. Maka ketika kalimat tauhid telah kita ucapkan dan telah kita hayati dan telah kita yakini, maka
tidak akan mungkin seseorang yang meyakini kalimat tauhid itu akan menyekutukan Allah. Dan nah kini kembali kepada topik dan alo kaitannya dengan akhlak. Kok kaitannya dengan perbuatan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang memiliki akidah yang kuat, akidah yang kokoh, akidah yang lurus dan akidah yang benar, maka tidak akan mungkin dari setiap perbuatan, dari setiap tingkah laku, dari setiap perkataan yang terlontar dari mulutnya akan berbuat zalim baik kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Sebabnya yakin Allah itu maha mengetahui. Makanya kaitannya, makanya ayat itu, selain Allah berpesan untuk berakidah tauhid kepada Allah, larangan untuk berbuat musyrik, Allah sampaikan di sini untuk berbuat baik. Bukan hanya kepada kedua orang tua, tapi di sini kepada karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, bahkan kepada budak. Bahkan kepada budak. Sebab dari perbuatan-perbuatan yang menzalimi orang lain, baik itu dengan perbuatan secara langsung ataupun tidak secara langsung, baik perkataan secara langsung maupun tidak secara langsung, adalah bentuk perbuatan-perbuatan yang mencenderungkan dirinya tunduk kepada hawa nafsu. Bukan lagi kepada taatan kepada Allah lagi. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang memiliki akidah yang kuat, maka dia akan berbuat baik. Ingat tentang hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Hadis ko datang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada para sahabat dengan Rasulullah SAW. Datang orang berbaju putih kepada Rasulullah SAW, kemudian duduk berhadapan dengan Rasulullah SAW. Lututnya dengan lutut orang tersebut bertemu. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW sampaikan hadis tentang rukun Islam. Kemudian dia bertanya lagi orang tersebut, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang iman. Kemudian terakhir ia minta kepada Rasulullah diajarkan tentang ihsan. Apa makna ihsan? Yakinilah bahwasanya engkau melihat Allah. Kalau tidak mampu demikian, maka yakinilah Allah selalu melihat engkau. Itulah yang ihsan. Makanya ketika ada hadis tentang bertakwa kepada Allah, ada dikaitkan dengan bi khuluqin hasan. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik, niscaya akan menghapus perbuatan yang buruk, dan berakhlaklah kepada manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang hasan, dengan akhlak yang baik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang memang dia taat kepada Allah, meyakini Allah sebagai khaliknya, sebagai tempat penyembahannya, sebagai tempat berlindungnya, sebagai tempat meminta tolongnya, sebagai tempat tujuannya, tidak mungkin kamu pagunjang tetangga. Sebabnya tahu ada hukumnya ketika bergunjing. Tidak akan mungkin membuka aib orang lain, karena tahu ketika dibukakan aib orang lain berarti ia membukakan aibnya sendiri.
Tidak akan mungkin mengambil hak orang lain. Kenapa? Karena itu bukan merupakan haknya. Dan Allah melarang itu. Nah, itu kaitannya. Ketika hatinya sudah cenderung